Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Alia. Kembali lagi di Alia Podcast. Kali ini kita bakal nemenin kalian nih ngabuburit sambil nungguin waktu buka puasa. Masya Allah. Gimana nih puasanya? Masih semangat kan? Harusnya masih semangat sih, karena ini masih awal-awal bulan Ramadan. Iya gak Sya? Betul banget Ca. Tapi Ca, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih sambil nungguin buka puasa, kita perkenalkan diri dulu Ca. Halo teman-teman, ismi Hasya Putri Syarinda wa ma'as sadiqati Ismi Nesya Fatwa Nurlaili. Gimana nih Sya rasanya setelah menjalankan ibadah puasa beberapa hari ini? Masya Allah Ca. Tahun ini tuh tahun yang berbeda banget menurut Ana. Antum gimana aja tuh, kenapa tuh Syah? Kenapa tuh? Karena menurut Ana merasakan ya Ramadan sebelumnya, iya Ana menyambut dengan bahagia, dengan senang. Tapi kayak ini tuh benar-benar hati Ana tuh tenang, benar-benar vibes Ramadannya tuh dapat banget Cak. Masya Allah, pokoknya Ana suka banget sama diri. Nah, itu perspektif Ana. Kalau antum gimana? Pastinya dong, kita sebagai seorang muslim ketika bertemu dengan bulan Ramadan, kita harus senang dan bersyukur tentunya, karena kita masih dipertemukan pada Ramadan tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kan di bulan Ramadan ini harusnya kita tuh sebagai seorang muslim itu harus lebih meningkatkan ketakwaan kita sama Allah. Harus lebih dekat lagi nih sama Allah di bulan Ramadan ini. Berlomba-lomba dalam kebaikan, Cak. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Insyaallah ya, di bulan Ramadan ini umat Islam, orang-orang beriman berlomba-lomba mencapai derajat takwa. Berlomba-lomba mencapai ridho Allah. Nah, kan Ramadan kita pasti punya target ya. Yang paling ini banget, maksudnya yang paling kelihatan banget di saat Ramadan tuh target tilawah. Nah, ngomong-ngomong soal tilawah nih Cak, kalau boleh Anda nanya, kira-kira target tilawah antum berapa Cak? Kayaknya kalau buat target itu privasi nggak sih? Kayak pastinya kita menentukan target itu sebanyak-banyaknya untuk menghatamkan Al-Quran. Insyaallah. Tapi nih Sya, ada nih yang harus kita perhatikan, gak hanya target. Kan kadang tuh orang hanya mengejar target, tapi ada yang penting banget yang harus kita perhatiin, yaitu membaca Al-Quran secara tartil. Sebagaimana dijelaskan nih dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Gimana tuh bunyinya Sya? Ayat 4. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Masyaallah. Bacalah kamu Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya. Masya Allah, Cak. Nah, tartil di sini tuh yang dimaksud tuh, kita harus memperhatikan tajwid dan makhrajnya. Karena kalau kita nih misalnya nggak merhatikan dua ini dan kita salah dalam tajwid dan makhrajnya, itu bisa mengubah makna loh. Kan fatal banget ya. Betul banget, Cak. Nah, kan kita nih dari tahun ke tahun kita merasakan bulan Ramadan itu dengan penuh kenikmatan, kebahagiaan. Tapi ada nih saudara kita yang merasakan bulan Ramadan itu sangat jauh berbeda dengan kita. Karena mereka sudah merasakan kelaparan dari sebelum bulan Ramadan. Bahkan mereka tuh sangat menanti-nanti banget nih bulan Ramadan, agar kelaparan mereka tuh bisa terbayarkan dengan pahala. Iya. Nah, kita nih sebagai seorang muslim itu tuh harus berempati kepada mereka. Memiliki rasa empati, rasa tenggang rasa. Ya, itu gak sih? Oke, lanjut. Untuk mendoakan mereka di setiap doa kita. Masya Allah. Kira-kira gimana tuh? Kayaknya Ana tahu deh doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filastin, fi Gaza, wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman. Amin. Nah, sebetulnya itu kan wajib ya kita mendoakan mereka. Tapi ada amalan juga nih yang harus kita lakukan juga buat mereka, yaitu membantu mereka mungkin dengan cara menyisihkan sebagian harta kita nih buat mereka. Masya Allah. Nah, di bulan Ramadan ini Sya, kita tuh harus memperbanyak infak. Karena di bulan Ramadan ini semua amalan kan dilipat gandakan tuh pahalanya. Infak itu gak harus dengan harta, dengan senyuman pun sebetulnya ada infak. Nah, dengan seteguk air dan sebuah kurma itu udah berupa infak dan sedekah. Tapi terkadang ketika kita berinfak ya Cak, kita tuh selalu mengungkit-ngungkit
apa yang udah kita infakkan. Berbeda ketika kita belanja. Terkadang jadi intinya itu kita sedekah nggak boleh mengungkit ya, Cak. Iya. Jangan seperti kita belanja baju terus kita ini berapa ya tadi pengeluarannya kayak gitu. Intinya sedekah tuh dengan ikhlas, mengharap ridho Allah. Ya, Cak. Ana mau nanya nih, antum pernah nggak sih dengar artikel kalau Ramadan itu dibagi menjadi baca artikel? Bukan dengar artikel, baca artikel. Ya kan dengar atau baca artikel tentang Ramadan dibagi menjadi 3 fase. Kayaknya pernah deh, tapi agak lupa deh. Kayak apa tuh ya? Jadi ya, dimana di dalam 30 hari dibagi menjadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Nah, keutamaan dari 3 fase ini juga berbeda-beda. Nah, pertama, 10 hari pertama Insya, rahmat Allah dibukakan seluas-luasnya. Masya Allah kan? Ya, di mana dalam fase ini dijadikan ujian berat untuk mencapai ketakwaan Allah. Nah, Rasulullah juga mengatakan bahwa fase ini fase ini mencangkup pahala, pertolongan, tuntunan, dan perlindungan. Ya, nah, bagaimana cara kita menggapai rahmat Allah? Tadi yang udah kita sebutin tadi, Cak, amalan yaumiyah. Nah, kayak apa tadi, Cak? Membaca Al-Quran, sedekah, taat kepada Allah. Nah, itu fase pertama, rahmat Allah. Yang kedua, ampunan Allah. Jadi udah rahmat, sekarang ampunan. Nah, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Nah, artinya Allah memberikan ampunan kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa, sholat, dan amalan-amalan yaumiyah yang bermanfaat lainnya. Dan jangan kita sia-siakan, makanya itu kita jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Kita pergunakan dengan ibadah-ibadah yang membawa kita ke syurganya Allah, yang mendapatkan ampunan dari Allah. Fase ketiga, coba terbebas dari api neraka. Ya, kayak kan di bulan Ramadan ini pintu neraka tuh sangat-sangat ditutup kan, dan pintu surga tuh sangat dibuka seluasnya. Iya, dan di 10 hari terakhir ini ada 10 hari yang utama banget. Namanya 10 hari malam Lailatul Qadar. Di mana di situ Al-Qur'an diturunkan. Iya, ini juga merupakan pamungkas dari hari-hari sebelumnya. Ya, penentu akhir amalan-amalan kita di Ramadan ini. Jadi 10 hari terakhir itu, Cak. Jadi itu 3 fasenya, Masya Allah kan baca aja udah kayak menyentuh hati. Oh ya, Cak, kira-kira amalan apa lagi nih, Cak, yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Mungkin meningkatkan kualitas sholat kita nih. Nah, yang paling penting kan meningkatkan sholat wajib. Tapi kalau misalnya ini nggak harus di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain juga bisa. Nah, di bulan Ramadan ini sangat diutamakan untuk memperbanyak sholat sunnah. Kayak sholat tahajud, sholat duha. Nah, di bulan Ramadan itu kan ada sholat sunnah yang hanya di bulan Ramadan kan, sholat tarawih, sholat witir. Nah, ada nih sholat yang paling utama. Yang 4 juga utama, tapi ada yang utama juga nih. Sampai disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya yang artinya, sebarang siapa yang mendirikan sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat yang terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, maka akan Allah bangunkan rumah di surga. Masya Allah, motivasi banget hadis ini, Cak. Masya Allah. Kayak setelah aja nih, misalnya Allah udah bangunkan rumah kita di surga. Masa orang yang ikut masuk surga pasti ikut masuk juga kan? Tapi, Cak, dari tadi kita ngomongin soal target, soal amalan yaumiyah, menurut Anda tuh ada yang kurang gitu. Ada 2 amalan yang menurut Anda tuh penting banget kita jadikan pedoman buat kita perantara intinya untuk melakukan amalan-amalan yaumiyah di bulan Ramadan. Tahu nggak apa? Apa tuh? Memperbaiki diri dan istiqomah. Nah, kenapa anak katakan penting? Karena Allah menyukai kedua perbuatan ini. Nah, ketika seseorang memperbaiki dirinya, ibadahnya, amalan yaumiyahnya, dan kemudian ia istiqomah menjalankan hingga akhir hayatnya, bahasanya tuh
Allah nge-like banget, Allah seneng banget sama dia, ya kan? Ya, makanya itu dia mengetahui tujuan hidup dia. Dia mengetahui gak cuma sekedar dia Ramadan melakukan ini, tapi dia harus istiqomah sampai akhir hayatnya kan. Masya Allah. Nah benar banget ya teman-teman, yang dibilangin sama Hasya, kita harus istiqomah, gak hanya di bulan Ramadan saja kita melakukan amalan-amalan kebaikan, di bulan-bulan lainnya pun kita harus melakukan amal-amal kebaikan. Nah di bulan Ramadan ini ada ibadah kita ini menjadi penentu nih untuk dinaikkan derajat kita agar mendapatkan buah ketakwaan. Masya Allah. Cak, apa? Udah mau buka? Udah dulu kali ya? Ya udah aja yuk. Tapi sebelum penutupan, Ana punya pantun nih. Apa tuh? Ikan kakap, ikan patin. Cakep. Anak ikan mencari mangsa. Cakep. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Masya Allah banget, bagus banget pantunnya. Makasih lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.